nih, Febri atau mungkin Ardi yang saya kenal begitu ya. Nah, saya sapa dulu ke Febri nih. Febri sendiri keseharian begitu Pak, apa kesehariannya selain seni peran? Sehariannya saya tuh di Jakarta, itu ya syuting kayak gitu. Selain itu sekarang saya lagi di Bengkulu karena ada acara keluarga, jadi saya mengikuti acara keluarga dulu. Itu aja. Baik, jadi kesehariannya Febri adalah sekarang stay-nya di Jakarta gitu ya? Iya, stay-nya di Jakarta. Stay-nya di Jakarta dan sekarang kembali ke Bengkulu karena ada acara keluarga. Karena ada acara keluarga, ya. Luar biasa nih, mungkin ada yang sudah mengenal Febri? Ya, yang sudah warabiri lumayan lah ya di beberapa TV swasta yang ada di Indonesia terkhususnya. Mungkin barangkali menyaksikan perannya ganti-ganti nih perannya pemirsa ya. Itu untuk Febri. Nah sebelum kita ke Ardi, saya kembali lagi ke Febri ya. Nah Febri sendiri asli Bengkulu atau dari daerah mana Feb? Kalau saya itu aslinya Bengkulu. Asli Bengkulu ya? Saya lahir di Pagar Dewa. Pagar Dewa? Iya, Pagar Dewa. Baik. 14 Februari. 14 Februari di Pagar Dewa di begitu Pagar ya? Dewa, Bengkulu pokoknya. Pokoknya asli orang Bengkulu. Oh, asli Bengkulu. Orang Lembak. Orang Lembak, bener kan ya? Orang Lembak. Baiklah. Nah, Febri sendiri besarnya di Bengkulu? Iya, saya besarnya di Bengkulu. Sampai sekarang saya masih di Bengkulu karena keseharian saya syuting ini udah di calling terus di Jakarta. Terus saya bilang saya masih ada urusan di Bengkulu. Baik. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia seni peran atau aktor lah ya, katakan begitu? Saya mulai itu dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Setelah saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Gitu. Baik, jadi ini adalah pekerja begitu ya, karyawan ya? Karyawan bank swasta. Karyawan bank swasta dan ternyata resign dan melanjutkan menjadi aktor begitu ya. Alhamdulillah. Nanti kita bahas-bahas lagi ya seperti apa proses mereka berhijrah dari seorang karyawan bank swasta kemudian menjadi aktor gitu ya. Kita sapa lagi ke Ardi nih ya. Nah, kalau Ardi sendiri nih aslinya dari mana nih, Di? Saya aslinya dari Bengkulu. Dari Bengkulu juga ya. Baik. Dari Bengkulu. Tepatnya di daerah mana nih Bengkulunya? Saya tinggal di Kebun Ros. Di Kebun Ros, asli Bengkulu juga ya. Baik. Baik, kemudian sudah berapa lama barangkali Apanya? berkecimpung di dunia seni peran? Kalau di dunia seni peran 2017. 2017 November masih ingat. Itu pertama kali syuting film layar lebar. Terus selanjutnya itu ya sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat ya, pertama langsung ke layar lebar. Biasanya orang dari teater dulu nih, dari teater, merintisnya kemudian casting, sinetron dan sebagainya kecil-kecilan dulu. Ini langsung nih, hebat nih teman kita, ini langsung ke layar lebar. Nanti kita tanyakan lagi ya bagaimana trik-trik supaya kita bisa jadi aktor seperti mereka atau mungkin jadi aktris nantinya. Nah, kalau untuk Ardi sendiri nih, pendidikannya sebelumnya kalau boleh kita tahu di mana nih pendidikannya? Saya kalau SD sampai SMA di Bengkulu. SD sampai SMA di Bengkulu. Iya. SD di mana, Di? SD di Tengah Padang, SD Negeri 26. SD Tengah Padang. SMP-nya di mana, Di? SMP Negeri 9. Sama SMK 1. SMK 1. Di SMK memang jurusan seni peran tidak? Perkantoran malah ya. Kuliah di mana barangkali? Kuliah di Bogor. Kuliah di Bogor memang sudah keluar begitu ya. Baik. Nah, teman-teman sendiri kenapa ya terpikirkan untuk menjadi seorang aktor begitu ya? Apa karena wajah yang mumpuni atau mungkin ada pundi-pundi di sana? Apalagi seperti Febri tadi teman-teman ya, keluar dari atau resign dari bank swasta yang sudah banyak sekali mungkin diidolakan oleh teman-teman atau adik-adik kita yang juga pengen menjadi pegawai bank, tapi ternyata pilihan Febri jatuh ke menjadi seorang aktor. Gimana Feb? Silakan Feb. Sebelumnya sih saya udah hampir 3-4 tahun, kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun saya bekerja di bank swasta, bank syariah swasta. Pada saat itu saya mendadak untuk resign, nggak tahu kenapa saya langsung mau resign dan teman-teman pun kaget kalau saya itu resign, mengajukan surat resign, sampai orang tua saya pun kaget juga. Kaget? Iya, pasti kaget. Setelah itu pas sudah saya resign, saya nganggur dulu sebulan nih. Nganggur sebulan, nggak tahu kenapa hati saya ini mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta, merantau gitu ya? Ya, merantau. Saya mau ke Jakarta, nggak tahu kenapa saya mau ke Jakarta pokoknya. Awalnya sih belum ada restu dari orang tua, ya kan? Terus saya terus jelaskan sama orang tua, ya alhamdulillah sampai sekarang orang tua merestui saya berangkat ke Jakarta. Gitu. Karena sudah lihat hasilnya gitu ya? Ya, alhamdulillah.
Tapi awalnya dulu saya ke Jakarta itu tujuannya bukan untuk masuk ke dunia seperti ini. Awalnya dulu saya itu mau melamar kerja di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ya kan, alhamdulillah rezeki saya mengarah ke sini. Baiklah, jadi awal mulanya bukan karena ingin menjadi seorang selebriti atau ingin menjadi seorang aktor, tapi memang merantau, belum tahu tujuannya kemana. Belum tahu. Nah, kemudian sampai akhirnya Febri memutuskan, oke, saya mau jadi aktor, oke, saya casting, itu gimana nih? Itu waktu saya udah melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan, itu kan saya lagi menunggu panggilan dari perusahaan. Saya iseng-iseng aja itu pertama, iseng-iseng main ke lokasi syuting. Awalnya itu saya mencari di Instagram, di Dunia Terbalik. Waktu itu pertama kali saya ke Dunia Terbalik. Saya main ke lokasi syuting Dunia Terbalik dan saya melihat situasi-situasi syuting itu beda dengan situasi syuting yang di Bengkulu seperti itu. Pas sudah sehari, 2 hari, pokoknya udah beberapa hari saya ke lokasi syuting. Suatu hari itu saya saya didekatin sama orang, katanya menawarkan, saya mau ikut syuting nggak, kamu mau ikut syuting nggak, katanya. Ya dalam hati saya sendiri senang sekali kan, ya saya mau aja. Terus disuruh ke sana, ya kan, temuin si orang itu, si A katanya kan. Saya temuin si A, terus saya kata si A temuin si B, saya temuin si B, dan akhirnya saya langsung tukar kontak handphone. Setelah itu baru beberapa hari kemudian saya di calling, dipanggil untuk syuting di Dunia Terbalik. Pas saya datang ke situ, saya langsung di casting di tempat, langsung dites acting di tempat. Acting di tempat. Iya, sudah di tempat itu, ya alhamdulillah saya langsung diberi peran, tapi bukan peran sih sebenarnya itu, jadi supir angkot waktu itu. Awalnya dari supir angkot, iya di Dunia Terbalik. Di Dunia Terbalik. Baik. Iya. Nah saat itu kan basic, mungkin sebelumnya kuliah di mana? Saya dulu kuliah di Universitas Profesor Dr. Hans Zairin di Unihas, ya di Unihas. Saya jurusan hukum. Dan memang tidak ada kemampuan berseni peran sebelumnya, Pak? Sebelumnya saya dari pas masa kuliah itu saya memberanikan diri untuk mengikuti yang namanya fashion show. Oh, memang sudah ada basic ya? Fashion show seperti modeling kayak gitu. Pertama itu di Mega Mall, setelah itu di Tabot. Baik, sudah sering ikut fashion show begitu ya? Ya, alhamdulillah. Terus yang terakhir itu saya juga pernah syuting di Bengkulu. Sudah pernah syuting juga di Bengkulu? Iya, di Bengkulu. Alhamdulillah itu kemarin judulnya film Harapan. Baik. Iya, itu. Dari produksi dari Hagi Production. Nah, nanti kita lanjut lagi ke Febri mengenai proses Febri mendalami atau mungkin cara casting, barangkali teman-teman atau adik-adik di rumah yang pengen belajar dari Febri nih ya. Kita beralih ke cerita Ardi nih. Kalau Febri tadi katanya iseng nonton ke lokasi syuting, ternyata dapat tawaran untuk mengikuti casting. Nah, kalau si Ardi sendiri bagaimana nih ceritanya, Di? Saya tuh awalnya dari balik kuliah sore, terus ada teman ke kos. Yuk ikut gua. Mau kemana? Ikut gua aja. Ikut dia ke tempat lokasi syuting kan awalnya. Lihat dia syuting FTV awalnya. Baik. Nah dari situ ngobrol sama kru kayak gitu. Ngobrol sama kru. Terus ada agensi-agensi yang minta nomor WA gitu. Terus dari situ kelang 2 bulan di calling. Mas bisa syuting layar lebar gitu. Oh ya bisa gitu, mau coba mbak kayak gitu kan. Mau coba, dari setelah syuting itu keterusan mbak gitu di callingnya. Tagihan tuh ya? Iya. Tapi layar lebarnya perannya awal, kalau tadi si Febri jadi supir angkot begitu ya pemirsa ya, ini pengalaman dan cerita beliau nanti ke depan ya jadi supir angkot. Kalau Ardi awalnya langsung jadi awalnya jadi tentara mbak. Jadi tentara. Buset. Baiklah, Jadi tentara. Kemudian gimana ceritanya dulu? Ya jadi tentara, ya di situ syuting layar lebar, belum dikasih dialog kitanya. Belum dikasih dialog. Jadi kita menuruti artisnya gitu. Jadi di medan perang kayak gitu, Mbak. Oh, baik. Gitu. Artinya teman-teman di sana harus mempelajari profesi-profesi begitu ya. Di awalnya si Ardi jadi tentara, otomatis kamu harus mendalami seperti apa tentara begitu ya, baris berbaris di sana. Kemudian ada juga seni peran itu kan tidak hanya
mengandalkan tampang, tapi juga ada intonasi suara. Benar, ya, iya. peran itu intonasi suara. Dan seperti apa sih mungkin teman-teman yang lebih tahu nih seperti apa sebenarnya di seni peran ini sendiri yang kalian pelajari begitu ya? Dia kalau kita syuting tentang TNI itu biasanya di komando langsung, Mbak. Di komando langsung. Ya, Oh, kita begitu. dilatih sama mereka gitu. Untuk suara tegas gitu. Suara dilatihkan, Iya, ya. lari kita. Lari juga. Nah, kebetulan dulu pas syuting itu di kayak hutan pinus di Bogor. Nama itu Gunung Sindur kalau nggak salah. Jadi hutan pinus itu nurun, Mbak, tanahnya. Jadi kita harus lari ke bawah, ke atas gitu. Dilatih kitanya. Wah, ini harus jadi Bahan. jadi memang benar-benar tampilan sudah seperti seorang tentara begitu Iya. ya. Nah, teman-teman kalau mau jadi artis atau mau jadi aktris atau mau jadi aktor ya itu harus siap-siap mendalami profesinya gitu ya. Nah, kalau si Febri gimana nih, Feb? Tadinya jadi supir angkot, apakah kamu latihan dulu? Kalau ini kan kalau Ardi dikomandoin langsung nih Iya. sama tentara begitu ya. Iya. Kalau Febri gimana? Kalau saya awalnya itu saya jadi supir angkot, itu saya nggak ada di komando-komando kayak gitu. Belajarnya secara otodidak Atau tidak aja? aja. Baik. Terus pada saat itu juga, pada saat pertama kali saya tayang di TV itu, saya langsung menghubungi orang tua saya, keluarga, pokoknya keluarga di rumah. Ya kan, pertama kali kita masuk TV kan, Iya, pasti senang susah kan, dong, senang masuk kan. di TV. Terus saya tanya saya kasih tahu sama orang tua, sama keluarga, bahwa kalau saya ini malam nanti akan tayang, ya kan gitu. Pas sudah tayang, terus orang tua nanya, nanyanya katanya, mana ngepep gitu, pakai bahasa Lemak kan. Dia jangan-jangan Pakai satu bahasa Lemak kampung kan. yang nonton. Pokoknya yang pakai bahasa Lemak kata orang tua. Yang mana ngepep kata kan. Mana tidak ada di TV katanya kan. Terus saya bilang apa nama itu, saya bilang itu yang barusan lewat tadi, angkot tadi, saya bilang kan. Allah, ya. Terus Baik. kata orang tua, "Ya, Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan tuh muka," katanya kan. Yang cuma kelihatan tuh hanya siku doang. Siku doang saya kelihatan. Itu ya pengalaman Jadi pengalaman pertama itu awalnya dari itu saya merasa ya bersyukur sekali. Baik, luar biasa. Dan mungkin berapa sih yang kalian peroleh nih, mungkin ya boleh tahu nih ya bocoran penghasilan mereka di awal barangkali menjajaki dunia ini. Tapi nanti ya jawabannya kita nantikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Warung Kita. Liga terbaik dunia. Pesta sepak bola paling bergengsi. Ditonton jutaan pasang mata. Diikuti 20 klub elit sepak bola Britania Raya. Ajang tampil pemain-pemain sepak bola termahal. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, media pemersatu bangsa. Juli Harmoni. Turnamen sepak bola persahabatan pramusim International Champions Cup kembali digelar. Laga pemanasan klub-klub elit Eropa jelang musim kompetisi baru dimulai. Digelar di 3 benua. International Champions Cup 2019 mulai 17 Juli 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik, balik lagi bersama kami dalam Warung Kito, masih dengan tema yang sama yaitu mengenal seni peran, dan masih dengan tamu saya hari ini ada Febri Saputra dan Ardi Pratama Putra, aktor begitu ya? Iya. Baik, sudah bisa dibilang aktor lah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih ya, tadi mengenai penghasilan begitu ya. Penghasilan di awal dong, boleh dibocorin. Mungkin adik-adik kita yang ada di rumah yang pengen juga jadi seperti kalian, berapa sih penghasilan menjadi seorang aktor, apalagi ya mungkin masih di awal begitu ya, sudah bukan lagi, belum jadi artisnya begitu, masih figuran ya? Masih figuran kalau awal ya. Iya. Baik, Masih silakan figuran. Febri dulu silakan. Kalau saya awalnya itu 80.000 kalau saya kemarin. 80.000. Iya. Baik. 80.000, udah mulai dari hari ke hari. Alhamdulillah sampai sekarang itu udah paling tertinggi 5 juta satu hari. Satu hari, Feb. Alhamdulillah, ada ya 2 juta, ada 1,5 juta, ada 3 juta, itu tergantung dengan job syutingnya tergantung. Gitu. Itu kalau boleh tahu pendapatannya itu per episode atau mungkin sudah dalam bentuk satu film atau mungkin satu sinetron? Dia itu ada terbagi 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu harian, Ada harian? ada sama tuh kantor. Satu lagi itu iklan tuh biasanya kalau iklan itu per 3 hari biasanya. Kalau yang harian itu biasanya per hari kita, per hari. Terus kalau misalkan kita yang kantor itu biasanya 3 minggu atau 2 bulan baru cair honornya. Gitu. Ada yang harian begitu Iya. ya. Kalau seperti sinetron seperti itu? Kalau sinetron tergantung ini ya sih, jam tayang atau apakah itu sinetronnya kejar tayang atau dia per judul. Itu ada pengaruhnya. Baik, kalau Febri sendiri sudah bermain di mana aja nih, Feb? Pernah Sinetron ya? mengalami pernah di sinetron banyak sih, saya udah kurang lebih 100 judul. 100 judul ya, Feb. Alhamdulillah, Dalam kedua sinetron. tahun ini ya, alhamdulillah rezeki ya, rezeki ya. anak Bengkulu kurang lebih gitu ya, ya. kurang lebih 100 judul. Baik. Di layar lebar juga mungkin sekitar nggak nyampe 10 lah kalau layar lebar ya. Layar lebar belum nyampe 10. Nggak nyampe 10. Terus kalau yang iklan mungkin sekitar di bawah 10 juga kalau Di iklan. bawah 10 iklan, jadi masih Iya. banyak di sinetron ya, Iya, Feb ya. sinetron. Dan saya juga pernah menyaksikan sih Febri ini ada di salah satu sinetron Apa? reka ulang kayak gitu ya, Oh, yang reka reka-rekaan adegan. begitu Oh, ya. jangan Di itu, sebelah saya ya. malu itu. Saya jadi penjahat kalau nggak salah. Iya, dan mungkin kalau yang suka Saya jadi menyaksikan penjahat. sinetron ya, Feb Iya. ya, tidak asing lagi dengan sosok dokter begitu Oh, ya. iya. Ya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya, Feb. Oke. Ardi lagi nih, gimana kalau cerita Ardi budget yang pertama kali kamu, pendapatan pertama kali Baik. berapa? Budget pertama Mohon maaf kali. ya, agak sensitif kalau masalah Iya, nggak apa-apa. Baik, silakan. Pertama kali dibayar per hari itu 60.000. 60.000. Iya. Jadi tentara kemarin itu. Itu tentara, Mbak. Oh. Layar lebar, seharusnya layar lebar lebih mahal ya, Bang. Harusnya Iya. ya. Jadi pas diselidiki kiranya agensinya gitu. Oh, dipotong agensi. Potong. Nah, kalau nanti misalnya nih adik-adik kita yang ada di rumah pengen seperti kalian gitu ya, banyak pengalaman yang mungkin kita dengarkan bersama, semuanya ingin jadi artis atau mungkin jadi selebriti begitu ya di daerah kita, dan banyak sekali agensi-agensi yang menawarkan, dan banyak juga tidak sedikit yang tertipu dengan agensi-agensi nakal ini. Seperti apa sih supaya kita tidak salah langkah begitu ya, apalagi kan untuk budget yang dikeluarkan untuk menjadi model atau mungkin untuk menjadi selebriti seperti ini kan tidak sedikit begitu ya. Kita harus berangkat ke Jakarta, apalagi melalui agensi-agensi yang katanya tadi dipotong seperti cerita Ardi. Nah, gimana nih ceritanya, atau mungkin adakah kiat-kiat khusus untuk adik-adik kita yang ingin menjadi seperti kalian? Oh, iya. Silakan, Ustaz. Sebelumnya saya sudah pernah mengalami. Pernah juga. Pernah mengalami itu waktu itu di Bengkulu, saya casting layar lebar mengenai film Tabot kalau nggak salah itu kemarin. Gak usah disebut agensinya ya. Nggak usah disebut agensinya. Terus pas sudah saya casting, ya alhamdulillah saya lulus. Setelah itu saya langsung besoknya atau lusanya itu saya langsung syuting di depan Polres Bengkulu. Itu waktu acara Tabot kemarin kan. Nah, pas sudah 1 hari itu udah nggak ada lagi syuting. Terus kita nanya kan kenapa nggak ada kelanjutannya. Pas diselidiki ternyata orang yang mengadakan casting itu sudah kabur. Itu. Jadi kiat-kiatnya buat warga Bengkulu, yang pertama itu kalau misalkan kita casting, itu yang namanya casting itu gratis. Casting Itu namanya gratis. Kalau ada casting yang namanya bayar, mungkin bisa dipikir-pikir ulang dulu. Itu kalau menurut saya.
Jadi casting itu gratis. Gratis begitu pokoknya ya. kalau casting Dan itu. Ardi juga gratis? Gratis. Gratis begitu ya. Nah, Iya. kalau yang mau masuk ke agensi ini betulkah langkah seperti ini atau seperti kalian nih langsung datang aja ke lokasi syuting atau seperti apa sih? Ya lebih bagusnya ikut casting, Mbak. Ikut casting aja langsung ya. Ikut Kalau casting masuk ke langsung. agensi begitu ada kelebihan kah? Kalau agensi yang saya sekarang, dia harus cowok sama ceweknya harus cakep, Mbak. Oh, ada syarat khusus begitu Iya. ya dia. Berarti saya nggak masuk berarti. Baiklah. Nah, ada syaratnya tadi harus ya memang tidak bisa dielakkan begitu ya. Iya. Selain Iya. bakat dan kemampuan, fisik juga harus menjual karena Iya. memang ya untuk di layar kaca begitu Iya. ya. Iya. Baiklah. Nah, di agensi Ardi sendiri ada siapa aja sih di kamu yang mungkin yang sudah cukup kita kenal namanya di Indonesia ini? Satu agensi sama siapa? Satu agensi sama siapa sih nama cewek itu? Waduh, kok mikir nih? Liviki lah kalau nggak salah. Siapa? Liviki. Liviki. Terus ada Maya. Maya siapa? Dia tadi? nggak, yang nama panjang nggak tahu, Mbak. Lupa ya. Baiklah, ini banyak sekali agensi begitu ya kalau yang Banyak, mau ya. masuk. Sekarang masih tergabung di agensi? Masih. Baik, mungkin kalau agensi lebih mudah linknya begitu Iya, ya. betul. Biasanya kalau kita masuk di agensi lebih Iya. lebih mudah linknya dan peluangnya untuk mendapatkan posisi atau mungkin Iya. karirnya lebih baik di sinetron atau di perfilman begitu ya. Nah, kemudian adakah trik-trik khusus lagi nih untuk kita bisa menjadi atau mungkin masuk ke dunia selebriti? Apakah memang harus yang tadi seperti tadi penampilan yang paling utama atau mungkin seperti apa sih? Ya dari kalian. Kalau seni peran kita harus banyak berdialog depan kaca, Mbak. Banyak berdialog depan kaca, ngomong sendiri gitu ya. Soalnya kalau kita di lokasi syuting, kita dikasih dialog. Misal kita udah hafal, terus kita tahu kita cara membawa yang kayak gimana. Di depan kamera terkadang beda, Mbak. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi Terkadang lebih apa ya, Bang? Ya? Hah? Lebih apa gitu? Gugup gitu ya? Gugup gitu. Jadi di depan kamera ya. misal saya sama Bang Febri udah ngapal dialog, terus kita ngapal gitu. Pas di depan kamera pasti gugup. Beda lagi Beda. ya. Nah, itu mental itu tuh harus dilatih. Mental begitu ya. Jadi selain tadi menghafal begitu ya, harus juga banyak-banyak ngobrol di kaca katanya tadi pemirsa. Karena nantinya pada saat dialog sudah hafal tapi ternyata berhadapan dengan kamera atau dengan lawan main kita lebih nervous lagi katanya begitu ya. Iya. Jadi aktris atau mungkin aktor ini juga harus cerdas begitu ya, Iya, menghafal betul. dialog gitu. Kemudian ada apa lagi nih? Mungkin ilmu-ilmu seni peran yang kita mungkin belum pahami bersama nih kan. Seperti Febri bilang tadi katanya syuting di Bengkulu dan di Jakarta beda katanya. Iya, Ini beda. perbedaan seperti apa sih Pak? Yang jelasnya bedanya itu dari kru-krunya, dari apa namanya itu alat-alatnya juga beda, terus dari jam syutingnya juga beda. Jam syutingnya juga beda. Iya, kalau di sana kan jam syutingnya mulai dari jam 9 sampai jam selesai, mungkin sekitar jam 12-an malam lewat. Kalau di sini mah sekitar jam 5 udah pulang, 5 sore udah pulang. Tentu ya kalau udah Iya. kaca nasional ya Iya. se-Indonesia yang tonton mungkin jam-jamnya lebih begitu ya, jamnya Lebih. lebih banyak. Iya, lebih banyak. Kemudian apalagi sih yang mungkin tidak diketahui kita bersama dan pemirsa yang ada di rumah menjadi seorang selebriti itu ternyata tidak ada kesulitan-kesulitan gitu ya, Iya. bukan tidak enak ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang kita yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah hanya menyaksikan tampilannya saja. Iya, benar. Sudah selesai begitu ya, tapi Iya. ternyata ada hal-hal yang dirasakan oleh para pemain begitu ya, kesulitan-kesulitan seperti apa sih? Silakan. Kalau saya pengalaman dulu yang waktu pertama kali, saya itu udah menghafal dialog. Dialog itu waktu itu padahal pendek banget tuh dialognya. Pendek banget. Pendek banget dialognya. Pas udah giliran kita di take, pada saat itu saya sendiri itu buyar. Buyar, Pak. Buyarnya kenapa? Buyarnya karena lawan main kita tadi, benar kata si Ardi tadi, katanya tergantung dengan lawan main dengan permintaan dari saudara. Pas udah giliran saya take, saya buyar. Terus setelah itu sutradaranya marah. Sutradara marah. Saudara sama seradanya marah, asisten saudaranya marah. Dia bilang katanya, kamu itu bisa nggak ini acting katanya kan, bisa nggak dialog katanya kan. Dimarahin kamu. Pak? Dimarahin saya. Itu awal saya pertama, padahal tuh dialognya pendek banget tuh. Dialognya cuman kita gerbek rumah ini, gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Padahal udah ngapal berjam-jam tuh. Lihat terus kan, pas udah waktunya kita
buyar langsung. Karena nggak pernah ya Feb ya. Karena jarang lah. Gitu. Baik, jadi teman-teman dimarahin sama sutradara begitu ya. Ya. Karena mungkin teman-teman sutradara atau mungkin para pemain yang lainnya mau cepet begitu ya, Ya. mau cepet selesai Tapi nggak semua saudara, nggak semua serada itu marah. Tapi dari dia marah itu saya mengambil nilai positifnya. Saya bisa melihat di situlah kekurangan saya. Jadi biar ke depannya lagi, biar saya ke depan saya bisa mendapatkan dialog lagi, saya lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu kalau ya, menurut saya. hebat ya. Jadi dimarahin begitu ya. Iya, itu terus jadi- kuat jadi mental pokoknya. tempahan. Jadi ya harus kuat mental. Kuat begitu. mental. Kecuali kalau udah jadi artis papan atas gitu ya. Iya. Tapi Beda saya juga lagi ada cerita ceritanya. dari teman, katanya dia awal-awal kayak gitu juga, tapi dia melawan sama Oh, saudara. ada juga? Ada dia melawan, tapi pas dia melawan itu dia malah di blacklist. Di Black. Namanya dari semua televisi di Indonesia. Jadi dia nggak bisa muncul lagi di TV. Makanya dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar profesionalitas lebih dijunjung lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi artinya nih yang saya tangkap ya dari cerita Febri tadi adalah kepribadian gitu ya. Iya. Atau personality kita itu juga ditentukan dimanapun Iya, kita bekerja ya. benar. Bahkan seorang selebriti pun juga attitude-nya harus Harus dijaga. diperhatikan dan dijaga. Kalau Iya. nggak di blacklist begitu Blacklist, tadi. iya. Ini hati-hati ya, kita harus Hati-hati. perbaiki lagi nih manner Iya. kita ya. Baiklah, nah kalau untuk cerita dari Ardi gimana nih? Kalau pengalaman, Mm-mm. saya pernah dulu kan kalau soal baju, saya nggak terlalu ngerti dulu kan. Jadi saya pakai baju, Gak ngerti gaya gitu ya dulu ya. jadi kaos warnanya terang. Warna terang. Pas di tag pecah, gambarnya pecah. Nah itu dimarah karena waktu udah mau habis gitu kan, itu jam 2 malam gitu. Tag terakhir udah mau habis, pakai baju terang ya gitu. Jadi cepet-cepet disuruh ke wardrobe, ganti baju. Ya di situ mbak. Yang kedua, yang paling nggak enak itu ya istirahatnya mbak. Istirahatnya nggak teratur, Istirahatnya nggak teratur. nggak teratur mbak. Terkadang orang nonton TV, enak banget jadi artis, enak banget syuting gitu kan. Tapi kalau udah kita ngalamin, itu capek banget mbak. Capek banget. Capek. Itu ya. Apalagi yang dari TNI itu. Apalagi yang jadi TNI tadi Iya. dibayar 60.000 lagi ya. Baik, ini kan kesulitan-kesulitan ya wajar lah ya, dimanapun kita bekerja pasti ada kesulitan-kesulitan. Tapi ini kesulitan kalau menjadi seorang selebriti. Nah, kalau enaknya atau mungkin bahagianya menjadi seorang public figure begitu ya, apalagi menjadi seorang aktor seperti mereka, seperti apa ceritanya nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Warung Kita. Juli Harmoni BWF World Tour Super 750 laga bergengsi pebulu tangkis kelas dunia, ajang perbaikan peringkat dan memperebutkan hadiah 750.000 US dollar langsung dari Musashino Forest Sport Plaza Tokyo, Jepang. Daihatsu Yonex Japan Open 2019 25 sampai dengan 27 Juli 2019 pukul 8 waktu Indonesia Barat dan 28 Juli 2019 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, Rumah Bulu Tangkis. Dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, kabupaten, dan dukungan pendamping berbagai macam ikan hias di dalamnya. Apabila beruntung, pengunjung bisa menyaksikan atraksi hewan langka. TVRI, media pemersatu bangsa. Hai, halo, apa kabar nih? Alhamdulillah. Terus juga ke robot dipahamin aja. Berarti belajar itu yang penting untuk kadang mereka minta jam pelajaran. Kalau Ferdi gimana tuh? Itu cuma iseng. Terus yang nomor 3
terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Warung Kito, masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal seni peran. Kita lanjut lagi ya dengan tamu saya hari ini, Febri dan Ardi. Kita lanjut lagi nih ya. Boleh. Tadi kita sudah cerita kesulitan begitu ya, Wak. Sekarang kita ceritakan atau teman-teman ceritakan apa sih enaknya menjadi seorang aktor atau mungkin menjadi public figure. Silakan Ardi. Enaknya itu kita bisa yang pertama dikenal orang. Dikenal orang, baik. Yang kedua kita bisa yang awalnya kita nonton aktris di TV, setelah temu di lokasi syuting kita bisa ngobrol banyak gitu, pengaman mereka gitu. Jadi temennya jadi artis juga gitu ya. Baik. Kemudian apa lagi? Yang ketiga kita lebih disiplin waktu. Disiplin waktu. Oh ternyata belajar untuk mendisiplinkan diri juga ya. Baik, dan ternyata itu menjadi kenikmatan. Berarti ada kenikmatan atau kebahagiaan tersendiri saat menjadi seseorang yang disiplin begitu kata si Ardi. Dikenal orang, kemudian tadi banyak ketemu dengan teman-teman selebriti. Gitu. Yang mungkin kalau nggak melalui pekerjaan ini susah gitu ya. Sama orang-orang beken di Indonesia. Nah kalau Febri sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu yang pertama, yang jelasnya kita silaturahmi sama pemain-pemain film yang dulunya pernah saya nonton, ya sekarang alhamdulillah bisa bertatap muka langsung, ngobrol langsung, dan di situ juga saya ada kesempatan untuk ngobrol sama pemain-pemain sinetron lainnya. Itu saya lebih memperkenalkan Bengkulu di nasional. Kadang itu saya cerita sama pemain sinetron, sama si Jonathan, ada juga si Alwi. Pokoknya dari diantara yang saya ketemu dan ngobrol itu ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu Bengkulu. Nah dari situlah peran saya untuk memperkenalkan Bengkulu di nasional. Wah hebat nih, ada misi khusus begitu ya? Ada misi khusus, memang udah dari lama saya pengen sekali bagaimana caranya itu memperkenalkan Bengkulu di nasional. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada saya. Amin, begitu ya. Iya, terus yang kayak ini yang lagi, kedua, yang kedua yaitu yang jelasnya menghasilkan uang. Wah, Yang jelasnya hobi menghasilkan uang. Gitu. Terus juga bisa dikenal orang banyak juga. Itu aja. Kurang lebih intinya sama, dan ada satu hal misi khusus yaitu mengenalkan Bengkulu. Iya, gitu, mengenalkan Bengkulu. Iya, jadi image-nya adalah target dari si Febri ini, kalau sebut saja Febri Saputra, ingatnya Bengkulu begitu ya barangkali. Kalau sekarang kan seperti Gilang Dirga ya, Gilang Dirga image-nya sudah pasti Bengkulu. Nah, di situ yang mungkin ingin dicapai dari si Febri. Baik. Nah, kemudian tadi Febri mengatakan bahwa pada saat di syuting begitu ya, atau di lokasi syuting bisa berbagi atau mungkin juga meminta pengalaman, seperti Ardi juga meminta pengalaman dari teman-teman selebriti dan juga teman-teman artis atau mungkin aktris dan aktor yang mereka sukai sebelumnya begitu ya. Nah, untuk Febri sendiri siapa sih sosok yang menjadi motivasi Febri khusus di dunia keartisan begitu ya, dan mungkin ingin menjadi sosok seperti siapa barangkali yang menjadi tolak ukur lah ya. Kalau untuk Febri sendiri silakan. Kalau saya sih Agus Kuncoro, itu yang sekarang di dunia terbalik sebagai Kang Akum. Saya bisa melihat dari kepribadian Kang Akum, begitupun dia sibuk waktu syuting mana kemari ya kan, tapi dia masih menyempatkan sholat tepat waktu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dia tidak berlebihan. Dia selalu mencolok yang sifat kesederhanaan. Itu yang saya ini. Baik, jadi ada Agus Kuncoro begitu ya, Iya, Agus Kuncoro yang menjadi motivasi begitu buat ya. saya, ya. Nah, saya pikir Meriam Belina tadi. Semua jahat itu. Itu karakternya jahat gitu ya. Karakternya di TV jahat, cuma sebenarnya baik-baik. Baik. Nah, mungkin kalau untuk Febri sendiri, image yang sudah melekat nih selain dokter ya, saya ketahui mungkin pemirsa juga tahu ya. Ingin menjadi sosok yang seperti apa sih? Jadi orang baik atau orang jahat? Yang jelasnya saya mau jadi orang jahat. Orang jahat malah ya? Yang belum pernah sih, belum sering saya jadi orang jahat. Karena karaktermu baik terus ya? Karakternya baik terus saya. Kadang jadi dokter, kadang jadi ustadz, perannya kadang jadi bos. Terus ada juga pernah jadi Dilan saya dulu. Dilan seperti apa ini? Itu waktu saya iklan
opini.com. Oh, baik. Ya, opini ID. Memang tapi kalau dari tampilan begitu ya, Ya, pemirsa orang ada culun. rumah juga saya yakin nih ini Jadi cocok orang culun jadi, saya mah. jadi bos begitu ya, Ya, jadi bos jadi jadi orang bos. baik katanya jadi Jadi orang ustadz baik. gitu ya. Iya. Baik, luar biasa dan ternyata malah pengennya Pengennya peran jadi jadi orang orang jahat kata gitu. Nanti Iya. kamu dicubit ibu-ibu lagi di Iya. mall gitu. Yang jelasnya saya terasa tertantang Tertantang untuk ya? hal yang belum pernah saya cobain. Gitu. Pernah saya jadi ini kemarin, jadi om-om, Dari tapi om-om. om kanji saya itu waktu itu. Aduh, tit gitu ya. Tit, pokoknya. Pada Baiklah. saat itu dibilang sama sutradaranya, bukan saudara, sama krunya, dia bilang sama saya, kamu ini mukanya polos ya, cuma otaknya kanji katanya. Baik, ini agak kasar nih ya pemirsa. Maaf ya. Barangkali mungkin ada yang Pengalaman. nggak begitu memahami ya. Jadi intinya ada om-om genit begitu maksudnya Iya, ya. kan om-om genit. Baiklah, itu pengalaman yang Lucu. menarik ya. Menarik, Jadi ya, selama iya. Febri syuting. Kalau Ardi sendiri gimana nih, Di? Kalau saya terinspirasi Mbak ya. Mhm, dari Terinspirasi siapa? dari Iko Uwais. Ini face-nya Iko Uwais. mirip-mirip Iko Uwais ya. betul Mbak. Apa benar ya? Kebetulan nih, padahal kebetulan saya terka aja loh karena lihat dari physically face-nya ada mirip-mirip Iko Uwais. Berarti kalau saya mirip apa nih kira-kira? Kalau saya senang sama Iko Uwais itu karena saya kan anak silat juga Mbak. Anak silat sama silat sering nonton video dia dulu kan. Baik. Terus tiba-tiba dia main film gitu, keren juga gitu, pengen gitu. Jadi dari situ terinspirasi sama dia. Terus yang kedua sama Jeffrey Nicole Mbak. Siapa? Jeffrey Nicole Kenapa? karena dia bisa berperan sebagai anak yang bandel gitu. Terus bisa romantis gitu. Baiklah ini ya. Kalau kamu sendiri dapatnya kalau kayak Febri kan sudah perannya protagonis ya istilahnya ya. Kalau pemeran baik begitu ya. Kalau si Ardi ini kemana sih face-nya larinya? Kayak ke Dilan ini. Kalau saya sering ditawarin jadi misalkan jadi teman artis gitu Mbak. Dari teman SMA, anak-anak SMA gitu. Baik. Ya, atau Jadi anak teman- kuliahan gitu. Gitu. Gitu iya ABG. benar-benar ya. ABG. Benar ya. ABG gitu ya. Sebenarnya usia kalau boleh tahu boleh gak sih kalau boleh tahu nih ya? Karena kan memang boleh. tampilan di televisi itu kan berbeda ya. Kadang-kadang usia yang masih muda kelihatan lebih dewasa Iya, gitu ya. Mungkin yang sudah usianya sudah dewasa malah terlihat seperti lebih muda begitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri berapa sih? Mungkin kalau nggak mau dikasih tahu tepatnya ya kisaran barangkali. Saya umur bulan ini 23 Mbak. 23 dan sering memerankan anak Apa ya? memerankan teman-teman anak-anak dari kuliahan gitu. Kuliahan, Kuliahan. anak SMA. Anak SMA juga. Masuk itu dia. itu yang saya maksud bahwa kalau di televisi itu kan sering yang usianya sudah tidak muda lagi malah memerankan anak SMA masih cocok begitu ya. Nah, jadi 23 masih sangat muda dan masih panjang karir ke Masih depannya panjang. ya. Baik. Kalau Febri sendiri? Kalau sekarang 28. Boleh ya jujur ya kan? Artinya kita ada sisi positif yang kita ambil dari teman-teman adalah Iya. banyak mungkin teman-teman artis yang memulai karir ini di usia sangat belia begitu ya, bahkan mungkin masih 13-an gitu ya. Sedangkan mereka ini dan Febri ini yang mungkin dapat kita contoh bersama usianya tidak muda lagi, bahkan sudah menjadi pegawai bank begitu ya, pegawai bank yang ada di Bengkulu. Masih bisa kalau ingin mengejar impian. Tapi sebelumnya apakah memang ini impian dari kecil nggak sih? Kalau impian dari kecil tuh enggak sih. Enggak ya? Waktu saya lagi hobi nonton, disitulah saya timbul, saya pengen sekali masuk TV. Itu dari Memang awal. sudah pernah terbayangkan ingin Terbayang jadi artis udah ke baik. situ. Makanya saya ngikut yang namanya fashion show, modeling kayak gitu. Baik. Nah pada saat di Bengkulu barangkali pernah nggak sih merasa ada sedikit kucilan begitu ya, atau mungkin dikecilkan lah katakanlah kan, untuk menjadi seseorang yang besar itu kan pasti ada yang Iya. mengecilkan begitu ya, Pasti. atau mungkin ada cibiran-cibiran sebelum akhirnya teman-teman Iya. merataskan nama kemudian menjadi terkenal begitu. Silakan Pak. Itu kalau yang masalah itu pasti ada. Pasti ada, ya. Itu saya udah mengalami waktu saya lagi di pekerjaan saya sebelumnya di perbankan. Saya teman-teman kan kaget waktu itu saya langsung mendadak resign. Terus teman bilang mau kerja apa kamu, ya kan? Sedangkan sekarang zaman sudah susah cari kerjaan. Terus saya bilang saya mau ke Jakarta. Siapa tahu saya akan jadi artis, bilang kayak gitu kan. Amin ya, jadi doa. Ya, Iya. amin. Itu kan omongan saya dulu. Saya nggak kebayang sampai sekarang. Terus ada salah satu teman saya bilang,
katanya. Nggak bakalan kamu jadi artis katanya kan. Nggak semudah yang kamu pikirkan. Kan. Terlontar ya, Feb? Iya. Palingan kamu paling jadi kabelis, apa namanya yang apa ngurusin kabel-kabel kayak gitu katanya. Ya saya senyumin aja. Dari situ saya ambil nilai baiknya. Saya akan tunjukkan kepada dia kalau saya itu bisa. Itu. Jadi bahkan disuruh gulung kabel begitu ya istilahnya ya, bukan jadi artisnya. Dan ternyata kata-kata si Febri ini ternyata menjadi doa sekali ya. Alhamdulillah. 2 tahun yang lalu terucap kata-kata ini diaminkan oleh malaikat nih ya. Dan sekarang sudah menjejaki sinetron yang tidak mudah ya. Banyak sekali kita yang ingin menjadi seperti Febri, barangkali yang sulit sekali begitu ya untuk masuk ke dunia ini tidak mudah. Baik. Kalau untuk Ardi gimana nih Di? Pernah juga nggak sih dicibir atau mungkin diremehkan katakanlah dari orang lain? Pertama kali dulu pas awal ke Bogor kan 2014 ke Bogor, jadi tinggal sama kakak. Jadi di situ kakak bilang, "Dek, gue jadi artis aja deh." Ngapain? Jadi artis aja, coba casting. Enggak ah, gitu, mau kuliah aja. Kuliah 2017 awalnya lihat teman gitu syuting, terus di calling pas di tentara itu emang dicibir mbak sama krunya. Dia bilang bisa-bisanya aja loh jadi TNI katanya. Saya diam aja, diam. Ada kru lain, ada yang baik, ada yang sering kayak gitu mbak. Terus saya tanya sama agensi pas udah lumayan sekarang, tanya sama agensi, kok sering gitu sih? Mereka tuh ngetes mental. Kalau kita melawan gitu ya, betul kata Bang Febri tadi, bisa di blacklist sama mereka. Gitu. Jadi itu ya, kembali lagi ke mental juga ya. Betul. Baik. Wow, semakin seru nih pemirsa ya. Dan barangkali teman-teman yang ada di rumah pengen juga nih ya, pengen jadi selebriti gitu ya. Nah, menjadi artis begitu ya, atau mungkin menjadi aktor sekarang sudah cukup dikenal begitu ya. Adakah keinginan lagi ke depannya yang barangkali ingin dicapai dari teman-teman kita selaku pemilik seni peran ini begitu ya, katakanlah begitu, atau mungkin ada misi khusus? Kalau untuk tadi Febri katanya ingin mengenalkan lebih lanjut mengenai Bengkulu begitu ya, atau mungkin seperti apa sih misi-misi khusus ini begitu ya ke depannya? Kalau Ardi sendiri seperti apa, atau mungkin keinginan lanjutannya setelah ini? Yang kemana-mana kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ini yang jadi persoalannya adalah juga menjadi fokus Kementerian. Kemudian yang keempat, Bandara Utama Fatmawati. BPU juga perhubungan. TVRI, media pemersatu bangsa. Dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, kabupaten, dan dukungan pendamping, berbagai macam ikan hias di dalamnya. Apabila beruntung, pengunjung bisa menyaksikan atraksi hewan langka, TVRI, media pemersatu bangsa. Balik lagi bersama kami di Warung Kita. Kita lanjut lagi nih pemirsa, semakin seru perbincangan kita. Fab, gimana nih Fab? Ya. Misi yang ingin kamu lakukan begitu ya, untuk harapanmu untuk membangun Bengkulu melalui berkarya melalui seni peran, silakan Fab. Misi-misi saya sih, harapan saya itu yang pertama, semoga kedepannya Bengkulu ini memiliki wadah atau komunitas
yang dimana wadah ini bisa menampung orang-orang Bengkulu, senias-senias Bengkulu, baik itu dia penyanyi atau penyanyi dangdut atau pemain film atau pemain sinetron atau host dan MC, pokoknya yang memiliki potensi-potensi. Jadi bisa bergabung di wadah komunitas seperti itu. Jadi kita bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman dan bisa berbagi ilmu. Jadi saya yakin di luar sana pasti banyak sekali orang-orang Bengkulu itu memiliki potensi yang besar. Dan mereka juga pasti saya yakin orang-orang itu pasti dia bingung mau melampiaskannya di mana. Melampiaskannya, menyalurkan. Iya, gitu menyalurkannya gitu. Baiklah, banyak sekali potensi-potensi atau mungkin orang-orang hebat yang ada di Bengkulu. Apalagi kalau untuk fisik begitu ya, katakanlah kita orang Bengkulu ini cukup berbangga karena iya kita banyak yang besar tinggi begitu kan, dan putih itu untuk masih itu kita jadi keras dan suku nih. Enggak ya, katakanlah kalau untuk menjadi selebriti itu mungkin ada besar peluang untuk dari kita barangkali untuk mendapatkan peran-peran begitu ya. Nah, salah satunya adalah nanti kamu ingin menjadi wadah begitu ya untuk teman-teman yang mempunyai potensi, bakat, apapun nanti bisa ke Febri. Itu harapan Febri ke depannya di dunia peran begitu ya, seni peran ini. Kalau Ardi sendiri gimana, Di? Kalau saya pengennya saya jadi contoh, Mbak. Jadi contoh buat anak muda Bengkulu. Kalau kata orang tua, orang bisa kenapa kita nggak bisa? Kita dari contoh, wah Ardi bisa nih jadi main film, kok gua nggak bisa gitu. Soalnya anak Bengkulu saya lihat banyak yang cakep, Mbak. Banyak yang cakep, cantik, iya kan, bener kan? yang ganteng gitu. Yang kedua misi itu pengen, Mbak, suatu saat nanti jadi peran utama di sinetron, Mbak. Amin ya, kita doakan bersama nanti Ardi. Wah, jangan aja lupa nanti kalau udah ke Bengkulu ya, yang punya saya ada di rumah. Nah, jangan sampai nanti boro-boro mau membawa nama misi Bengkulu, mau ngomong bahasa Bengkulu udah ogah-ogahan nanti. Jangan sampai ya begitu ya. Kalau di Jakarta walaupun artis bahasa daerah tetap begitu ya. Apalagi kalau sesama ketemu sama orang Sumatera, kita langsung bahasa Bengkulu, bahasa Sumatera. Kadang tuh saya sering ketemu itu orang Palembang, orang Pagar Alam, saya sering ketemu. Baik. Dan terakhir nih yang kita pernah juga saksikan, si Febri ini mainnya udah gaulnya udah sama Cikita Willy gitu ya. Sama Marsyanda gitu ya. Nah, gimana Feb, ngerasa ada perbedaan nggak dengan teman-teman yang lain itu? Apakah ada juga batasan-batasan begitu dari mereka kan udah peran utama nih, yang kitanya mungkin belum ke pemeran utama. Ada nggak sih gap dari mereka untuk mereka berbagi ilmu? Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada batasan ya kan. Mungkin kalau yang lain mungkin kalau saya lihat ada batasannya. Tapi kalau saya alhamdulillah nggak ada. Pas kita lagi nunggu pada waktu kita mau take, kita langsung ngobrol satu ruangan, kadang satu lokasi ya kan, kadang juga makan bersama kayak gitu. Makan bersama bahkan ya? Iya, kebanyakan kayak gitu. Baik, nanti saya titip salam ya Feb ya. Insyaallah. Baiklah, titip salam lagi. Salam buat video kali ya? Video kali ya. Enggak ya, intermezzo ya pemirsa ya. Nah, ada lagi nih, mungkin barangkali sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan ke orang tua begitu ya, atau mungkin sahabat-sahabat yang menyaksikan barangkali, apalagi si Febri nih mungkin satu pagar dewa lagi nyaksiin. Alhamdulillah. Ini artisnya lagi pulang nih ya, gitu, Iya, artis beneran pulang. jadinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke orang tua barangkali, apalagi di awal seperti Febri orang tua tidak merestui begitu ya. Silakan Feb, bisa apa? Buat orang tua, terutama ibu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya, karena tanpa ada doa dari orang tua dan restu dari orang tua, saya tidak akan bisa seperti ini. Itu aja. Tanpa doa orang tua begitu ya, walaupun di awalnya mungkin belum merestui, tadi ternyata sudah lihat hasilnya sekarang, insya Allah doa orang tua semakin melesat nantinya. Amin. Kita doakan bersama. Baik, kalau Ardi silakan. Buat orang tua, yang pertama terima kasih udah percaya buat saya merantau, dan selalu mendoakan, selalu mendukung apapun yang saya kerjakan. Ya, baiklah, terima kasih untuk orang tua begitu ya dia sudah mendoakan. Kita doakan bersama kalian semakin melesat, semakin jaya namanya ya. Baik.
Nah, ini kita pengen saksiin bersama nih seperti apa mereka berdialog begitu ya. Boleh ya? Boleh. Boleh berdua ya atau Boleh. sendiri-sendiri nih? Berdua. Berdua ya. Bertiga boleh juga. Iya. Karena ada pancingan. Kalau nggak ada pancingan kita. Kalau ada cewek lebih gampang. Kalau nggak ada pancingan. Enggak biasa ya. Saya udah malu duluan nih, Wah. Ini gawat nih, nggak bisa jadi artis nih. Mbak jadi ini aja, jadi pasien aja. Mungkin cukup berdialog nih teman-teman berdua nih. Mungkin acting marah kah barangkali atau mungkin seperti apa berdua? Boleh janjian dulu nih. Oh, marah ya. Boleh marah deh. Marah. Oh, ini saya kasih nih ya, saya kasih clue. Mungkin teman-teman yang berdua nih si Febri marah ke Ardi karena si Ardi merebut pacarnya gitu aja deh. Waduh. Bisa ya? Itu mah reality. Reality. Semua nggak bisa kok reality. Nggak bisa reality. Nggak bisa. Wah, ini atau Bahaya itu. apa-apa. Jadi pasien. Jadi dokter. Jadi Ardi dokter, jadi bisa. pasien yang menderita kanker begitu ya. Iya. Sudah stadium Mungkin, 4 gitu. iya. Baik, boleh? Kita Boleh. coba ya. Boleh. Baik, kita saksikan bersama teman-teman. Ini dia penampilan dari aktor kita ya, aktor daerah Bengkulu gitu. Silakan. Ini berdiri atau Duduk aja atau gimana? Senyamannya lah. Duduk aja nggak apa-apa. duduk aja ya? Ini kamu jadi keluarga ya, keluarga pasien ya? Keluarga pasien. Iya, Oh, pasien, ini pasien misalnya. Oh, ini Ternyata pasien. Saya orang tua. Iya, pokoknya keluarga ya. Nah, tuh saya keluar nih. Keluarga Meliza. Pak, sekarang Ibu Meliza mengalami pendarahan di bagian kepala. Karena ada benturan di bagian kepala sehingga Meliza harus segera dioperasi. Kalau tidak, ini bisa membahayakan keselamatan Meliza sendiri. Iya, Dok. Harus dioperasi ya, Dok. Iya, Pak. Tapi kita nggak punya uang, Dok. Masalah itu waduh. Terus saya bingung tuh. Kalau masalah uang saya nggak ada, kebanyakan nggak kayak pernah gitu, saya Mbak. dialog kayak gitu. Jadi berulang-ulang gitu. Iya. Ya. Nggak bisa spontan, Mbak. Terus saya mau ketawa nih, nggak ada uang saya. Terus saya bilang gimana? Saya pulang. Terus saya kena marah sama dokter yang lain. Ntar saya bilang. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi nggak mudah nih. Iya, nggak Bisa mudah saksiin ternyata. bersama ternyata mereka yang walaupun sudah begitu sering tampil warawiri 100 sinetron pun masih suka ketawa juga. Nggak punya uang sih lo, jangan bilang nggak punya uang. Biasanya gitu, Bang. Enggak, kalau si Febri sudah sangat meyakinkan ya teman-teman pemirsa yang ada di rumah, tapi si Ardinya pengen senyum aja saya juga. Iya, saya mau ketawa. Jadi mereka aja nih. Baiklah, nah ini ada satu hal yang menarik yang bisa kita tarik bahwa ayo teman-teman yang mungkin merasa tidak punya kemampuan ternyata bisa dilatih begitu ya, dan teman-teman yang walaupun sudah banyak iklan, sudah banyak sinetron dan juga sudah pernah di layar lebar, si Ardi pun masih ketawa kalau lagi latihan begitu ya. Yuk kita semangat lagi yang mau jadi artis, kita wujudkan impian kita bersama begitu ya. Baik. Nah, ada tips-tips khusus dan juga pesan-pesan barangkali untuk teman-teman yang ingin menjadi seperti kalian. Silakan, Ardi nih, udah senyum-senyum nih dari jadi pasiennya keluarganya kanker dia malah ketawa. Malah nggak ada uang katanya. Bingung saya mau jawab apa. Ayo silakan Di. Tipsnya, Mbak ya, buat seni peran. Yang pertama kita harus banyak latihan, berdialog. Yang saya bilang tadi di depan kaca itu untuk awalan. Yang kedua, berat badan di apa tuh dijaga. Berat badan dijaga. Terus penampilan dijaga. Dan kalau di casting nggak lolos, harus berusaha terus. Suatu saat pasti di calling. Jangan putus asa begitu ya, Jangan jangan putus menyerah, asa, gitu jangan pernah ya. nyerah. Jaga penampilan, jaga berat badan, kata si Ardi tadi, terus latih kemampuan berdialog begitu ya, Iya, kemampuan dan dialog. terus berusaha, jangan menyerah. Itu kalau dari Ardi. Kalau dari Febri silakan Pak. Buat keluarga Bengkulu dimanapun saja berada, penonton TVRI dimanapun saja berada, kalau tips dari saya, yang pertama yaitu mintalah restu sama orang tua. Terus yang kedua, lakukanlah ya hal yang terbaik, menurut kita yang terbaik, dan jangan pernah kita takut untuk mencoba. Terus yang ketiga, kita harus percaya diri bahwa kita itu ada memiliki potensi. Terus yang selanjutnya, kita harus memperluas jaringan, memperluas link, karena mungkin hari ini, besok atau lusa teman atau link kita itu akan
saling berbagi informasi mengenai casting atau syuting kayak gitu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya saya juga buat teman-teman, buat warga Bengkulu yang mau bertanya atau langsung komunikasi dengan saya bisa langsung lewat Instagram saya @dangpep dang_pep, itu bisa langsung di follow, nanti insya Allah akan saya balas. Dan juga rencana saya ke depannya akan merangkul orang-orang Bengkulu yang memiliki potensi maupun yang masih belajar untuk bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu, karena kalau kita bekerja sendiri itu terasa berat. Tapi kalau kita bekerjanya sama-sama, insya Allah pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Baik, luar biasa ya. Kita doakan bersama teman-teman semakin sukses lagi ke depannya, semakin bersinar karirnya, guna untuk membangun bangsa ya, terutama kota kita tercinta ini. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di TVRI Bengkulu hari ini. Nah pemirsa, satu hal yang dapat kita tarik bersama bahwa restu orang tua tadi yang dikatakan oleh Febri dan Ardi, kemudian perbanyak relasi dan juga follow Instagram dari teman-teman. Insya Allah nantinya mereka akan berbagi ilmu bersama, berbagi ilmu dan tidak akan pelit mengenai bagaimana mencari link, kemudian mengajarkan bagaimana caranya untuk casting mungkin barangkali di awal. Baik, itu saja hari ini. Dengan demikian selesai sudah warung kita edisi kali ini. Saya Meliza beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang terkenal akan objek wisatanya. Di tahun 2018 saat ini, Pantai Panjang kian cantik dengan kehadiran Taman Pantai Berkas. Meski Taman Pantai Berkas ini masih dalam proses pembangunan tahap akhir, namun pengunjung sudah begitu antusias untuk datang ke lokasi ini. Pengunjung tak henti-hentinya berdatangan untuk menikmati keindahan taman ini, khususnya pada sore hari. Taman yang berlokasi di Jalan Kerapu, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu ini memiliki lokasi yang begitu strategis karena berada di pinggir pantai dan tak jauh dari pusat Kota Bengkulu. Halo sahabat Beransel TVRI Bengkulu, jumpa lagi bersama saya Kairo Fahmi untuk sore hari ini di Beransel TVRI.